Tibalah hari pernikahan, banyak tamu yang datang, ada juga kelucuan dari pasangan ini saat menikah, acara berlangsung hingga malam, hingga tiba waktunya sang ibu dan teman-teman berpamitan kepada Jungsuk. Tapi di saat malam pertama pernikahannya Hyuk-Jun malah meninggalkan Jungsuk sendirian di Andong karena dia harus kembali ke Seoul untuk tugasnya. Jungsuk tampak kecewa karena mereka tidak jadi bulan madu ke Pulau Jeju. Keesokan paginya Jungsuk menemui kakek Hyuk-Jun bersama kakak iparnya. Kakak iparnya ada cara menjebak Jungsuk dikarenakan tahu jika ia tidak dapat memasak. Jungsuk tampak kebingungan membedakan berbagai macam jenis bahan masakan, dan berakhir dengan masakan yang gosong. Tidak ada cara lain selain menghidangkannya. Para tetua pun kebingungan terhadap masakan Jungsuk. Tetapi dengan kehandalan Jungsuk yang membohongin semua orang jika masakan itu adalah kesukaan kakeknya agar tahu cara bersyukur jika masih banyak yang tidak dapat makan enak, semua tetua pun makan dengan nikmat. Melihat itu kakak iparnya tidak berhenti mengerjakan Jungsuk, sehingga menyuruhnya mencuci piring. Melihat piring yang begitu banyak Jungsuk tidak ragu buat kabur. Sampailah dia di tempat Hyuk-Jun, dengan kebingungan dia pun bertanya kepada Jungsuk yang kelaparan. Tiba-tiba telepon dari kakek, dan dengan santai Jungsuk mengarang lagi bahwa ia akan menjaga suaminya. Mendengar itu kakek pun senang dan tidak dengan iparnya yang tampak kesal. Setelah makan Jungsuk ingin pulang ke rumahnya tapi ia lupa jika dia sudah menikah. Hyuk-Jun pun membawa Jungsuk ke rumah mereka. Drama pernikahan pun dimulai, mulai dari siapa yang mandi duluan, hingga tertidur dan Jungsuk yang kesiangan bangun tetapi Hyuk-Jun telah membuatkannya sarapan yang membuat Jungsuk bahagia sekali. Sedangkan di kantor Hyuk-Jun menjadi stres karena ulah teman-temannya yang terus menanyai apakah Hyuk-Jun telah tidur bersama Jungsuk. Hingga mereka membuat taruhan tentang siapa yang benar dalam menebak dan pertaruhan pun dimenangkan oleh jaksa Seo. Jungsuk datang ke rumah ibunya. Ibu memberikannya makanan banyak untuk dibawa pulang serta pertanyaan ibu yang membuat Jungsuk kabur yaitu agar Jungsuk cepat memberikan kakeknya cucu. Tapi Jungsuk pun diam-diam membayangkan dirinya mengandung anak Hyuk-Jun. Malam hari tiba Hyuk-Jun pulang dan mereka bersama menikmati hidangan yang telah disiapkan Jungsuk. Tetapi datanglah teman-teman Jungsuk yang membuat kegaduhan hingga Hyuk-Jun terpaksa menginap di kantor dan sejak kejadian itu Hyuk-Jun mempunyai alasan untuk tidak pulang rumah dan dapat menghindari Jungsuk. Tetapi hal ini membuat Jungsuk kesal dan dia menelepon Hyuk-Jun dan Hyuk-Jun lagi-lagi membohonginya dia memiliki urusan mendesak Jungsuk terpaksa pergi ke klub lagi karena ajakan teman-temannya. Di sana juga ada Hyuk-Jun dan teman-temannya. Tetapi Hyuk-Jun tidak menyukai banyak elk wanita yang menempel padanya di klub dan mengusir semuanya serta berkata jika semua orang telah menikah kecuali jaksa Seo. Tiba-tiba mereka mendumal karena melihat kelakukan anak remaja yang berdansa di klub yang tak lain adalah Jungsuk dan teman-temannya. Betapa terkejutnya mereka satu sama lain. Hyuk-Jun menarik Jungsuk dan memarahinya karena dia tidak pantas datang ke sana karena sudah menikah. Dan Jungsuk memarahi balik Hyuk-Jun karena berbohong ada urusan pekerjaan tapi malah di klub sekarang. Hyuk-Jun yang terciduk hanya diam saja dan Jungsuk melanjutkan jika ia setiap hari sendirian. Makan sendirian, dan semalam juga mati lampu dan itu membuatnya ketakutan sementara kemana Hyuk-Jun. Hyuk-Jun mencoba menjelaskan tapi Jungsuk tidak ingin mendengar. Teman-temannya malah membuat rencana agar mereka berdansa bersama. Dan setibanya di rumah saat Hyuk-Jun dan Jungsuk terbawa suasana hingga hampir berciuman, tapi hal tak terduga terjadi. Jungsuk kentut yang membuat Hyuk-Jun tertawa dan Jungsuk yang malu dan kesal malah menyarankan mereka tidur di kamar yang terpisah. Keesokan harinya Jungsuk menceritakan hal ini kepada temannya, dan temannya memberinya nasihat yang harus dia lakukan untuk menarik Hyuk-Jun. Tapi temannya salvo ke salah satu mainan figur di sana harusnya ada pasangan wanitanya. Tapi Jungsuk berkata ia tidak menemukannya dan hanya itu saja tiba-tiba ada seorang wanita yang mempunyai figur pasangan dari mainan itu, dan dia tak lain adalah teman kuliah Hyuk-Jun yang baru saja pulang ke Seoul dan hendak mencari Hyuk-Jun. Jungsuk menelepon dan membohongin Hyuk-Jun agar ia pulang malam ini karena ia sedang sakit. Hyuk-Jun pun bergegas pulang tanpa dia sadari perempuan yang memiliki figur boneka perempuan ada di sana juga.